Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, terima kasih sudah senantiasa menyaksikan konten-konten yang saya bikin. Kali ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya, yaitu membuat playlist inspirasi desain dari huruf ya, dari huruf alfabet ya. Kali ini untuk saat ini ya, saya akan membuat sebuah logo yang berasal dari huruf M ya. Tapi benar, seperti mungkin teman-teman pahami bersama ya, logo M itu sangat mudah untuk dibikin logo ya. Maksudnya huruf M itu sangat mudah untuk dibikin logo. Nah, tapi kadang karena mungkin mudah ya, kita meremehkan beberapa hal ya, termasuk salah satu prinsip dasar dari bagaimana kita membuat logo yang nanti akan dijual di Logo Ground. Ada 3 hal yang senantiasa saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, bahwa untuk membuat logo dan itu akan dikirim ya atau dijual di Logo Ground, itu harus mempunyai 3 hal yang harus dipahami bersama ya, bagi seorang desainer pemula. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep dari desain, yaitu harus mengambil satu bidikan tertentu ya, satu bidikan di mana bidikannya adalah target klien yang akan istilahnya yang ditarget ya, yaitu logo apa ya, itu ya, bidang apa, seperti itu. Kemudian apakah nanti logo ini akan bisa dijual. Selanjutnya adalah setidaknya menggabungkan 2 unsur ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan huruf ya, tentu unsur pertama adalah huruf. Kemudian berikutnya harus membentuk sebuah simbol tertentu yang itu tidak hanya sebatas huruf ya, tapi mempunyai makna dari logo ya. Dan itu adalah dasar dari target ya, sehingga saat kita mentarget sebuah bisnis, maka logo itu harus sesuai dengan target ya. Kemudian yang terakhir itu adalah visualnya. Dari visual ini kita harus memperhatikan dari komposisi ya, dari desain ya, apakah dia itu membentuk sebuah bentuk yang sesuai ya. Kemudian kalau itu membentuk makhluk hidup, itu harus anatominya itu harus tepat kan, seperti itu. Dan memang tidak harus sama persis ya atau hidup ya, tetapi hanya sebatas simbol atau bayangan ataupun yang lain, itu juga menunjukkan bahwa itu adalah simbol tertentu. Apakah itu daun, tumbuhan, kemudian apakah itu burung dan yang lain sebagainya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke logo yang pertama. Baik teman-teman, kita masuk di logo yang pertama tadi ya. Kita menggunakan huruf M ya teman-teman ya. Jadi ini adalah huruf yang jadi teknik yang pertama. Saya memang dari awal saya ingin membuat sebuah logo dengan target, yaitu ini ya, klub menembak gitu ya, klub berburu kan, juga mungkin klub yang permainan game ya, Mobile Legend ataupun arcade yang lain ya, yang itu mengadu ketangkasan ya, agar menunjukkan bahwa ini adalah sebuah logo yang bisa ya, dinamik dan juga elegan seperti itu. Oke, yang pertama ini saya membuat, sebenarnya visinya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi logo yang saya ingin buat itu adalah kepala rusa, dan ini sangat umum ya, kepala rusa itu sebenarnya generik, dan banyak dari logo-logo yang saya cari itu ya, kebanyakan logonya seperti ini. Tapi memang kita harus membedakan ya dari logo tersebut ya, agar tidak mudah untuk disamakan gitu ya teman-teman ya. Saya membuat satu garis dulu ya, seperti biasa saya menggunakan pen tools ya teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, saya ungroup dulu. Nah, ini saya membuat pen tools ya, sama dengan besarannya di logo-logo sebelumnya, yaitu 10 ya. Kemudian saya sebenarnya saya membuat satu bentuk ini dulu teman-teman ya, kemudian saya gabung menjadi, saya duplikat menjadi 2, kemudian saya gabung. Nah, oke ya, seperti ini. Kemudian karena ini belum membentuk sebuah desain yang seperti kepala rusa, kemudian saya tambahkan telinganya. Nah, di telinga ini kita
dijadikan huruf M gitu teman-teman. Sebenarnya ini sudah cukup ya, tetapi ini bukan tidak terlalu terlihat ya, sehingga saya tambahkan maksudnya dari telinga ini saya jadikan fokus dari huruf M. Kemudian selanjutnya karena rusa itu biasanya minimal ada 2 cabang ya, jadi tanduknya. Kalau seperti ini seperti apa namanya bull ya atau banteng ya. Nah ini saya tambahkan seperti ini teman-teman. Nah dari sini akhirnya saya melihat bahwa potensi dari desain ini itu bukan hanya ini ya teman-teman ya, bukan hanya kepala rusa, tapi ini unik ya. Jadi orang berburu itu mempunyai satu keunikan, yaitu bisa berkamuflase gitu ya. Sehingga saya lihat kalau kita ini kan ya, ini seperti logonya Spider-Man teman-teman. Tapi bedanya di sini tidak apa namanya, tidak empat kaki ya, tapi ini ada 6 kaki atau 8 kaki, ini 6 kaki. Sehingga di sini dari membuat inspirasi bahwa ini seperti laba-laba kan gitu, seperti tarantula gitu. Tapi untuk mengkamuflase ya, agar tidak terlalu nampak tarantulanya, saya tambahkan 3 bentuk, yaitu satu simbol dari vision ya, penglihatan dari masa depan ataupun yang lain ya, sehingga seorang berburu itu bisa menganalisa bagaimana pergerakan dari rusa atau pergerakan dari target yang akan di PDE itu. Seperti itu teman-teman. Ini ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi targetnya itu harus jelas ya. Logo itu harus mempunyai target kemana dia akan diserahkan ya, akan dijual. Nah ini kalau saya targetnya adalah para penembak ya, istilahnya adalah klub menembak, klub berburu, dan juga klub game ya, seperti Mobile Legends yang itu mengarahkan pada ketangkasan. Maka saya buat seperti ini teman-teman. Seperti itu ya, targetnya seperti itu. Sehingga selanjutnya itu adalah bagaimana visualnya itu mengarah ke sana ya. Visualnya itu minimal menggabungkan dua hal ya, dua unsur ya. Yang ini adalah unsur huruf M, kemudian membentuk kepala rusa. Nah ini sudah cukup. Saya tambahkan vision ini adalah untuk memperjelas bahwa ini adalah sebuah konsep berburu ya, yaitu adu ketangkasan, bagaimana seseorang itu bisa menganalisa pergerakan target itu jauh lebih ke depan daripada mangsanya, seperti itu. Nah dari sini visualnya nanti teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Saya tambahkan bayangan seperti biasa untuk menunjukkan bahwa ini adalah bentuk yang seperti 3D ya, ada bayangannya. Baik teman-teman, ini ada logo pertama, sedangkan logo yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, saya mentargetkan adalah adu ketangkasan ya, yaitu di sini lebih ke tim berburu atau kelompok berburu ya, dimana di sini ada logo yang maaf ini ada sedikit ini ya, saya kembalikan. Nah seperti ini teman-teman ya. Target yang pertama itu yang saya bidik adalah klub ya, kemudian penembak jitu dan yang lain sebagainya, dan juga game yang itu kelompok game ya, atau tim game yang itu mengadu ketangkasan. Nah logo saya buat sama seperti sebelumnya, saya menggunakan pen tools ya, di sini menggunakan pen tools, kemudian besarannya 10 pt seperti ini. Kenapa kok saya bikin 10 pt ini? Agar mudah untuk mengetahui besarannya teman-teman ya. Jadi ketebalan garisnya itu konsisten. Nah, selanjutnya saya bikin seperti ini. Ini adalah huruf M ya teman-teman. Saya rasa sudah sangat jelas huruf M nya ya. Kemudian selanjutnya saya perhalus ya teman-teman ya, agar tidak terlihat terlalu patahan ya. Maka ini termasuk membuat komposisi dari bentuk ya. Kalau kita terlalu patahan gini kurang menarik teman-teman ya.
sehingga harus ada sebuah garis, di mana garis itu mewakili ya, agar tidak mendominasi patahan-patahan tersebut dan bisa terlihat lebih soft ya, lebih ringan untuk dilihat ya, lebih lembut untuk dinikmati ya. Oke, baiknya seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini teman-teman ya, sebenarnya ini adalah sayap ya, memang konsepnya adalah sayap, kemudian membentuk lambang infinite teman-teman. Nah, dari sini infinite-nya, kemudian selanjutnya saya buat ada satu simbol yang ingin saya masukkan, yang itu tidak mudah untuk dilihat tapi juga bisa dikenali gitu kan. Yaitu apa? Itu adalah anak panah ya, sehingga saya tambahkan di sini ada garis seperti ini yang nanti kita lengkungkan ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian nanti kita potong juga. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini saya juga membuat desain yang itu saya berharap desain tersebut bisa membentuk simbol yang nanti bisa dinikmati, walaupun di sana ada beberapa hal yang tidak nampak ya, yaitu simbol dari anak panah itu. Oke teman-teman ya, dan ini menunjukkan yang saya maksudkan adalah bagaimana anak panah itu seorang yang seorang yang berburu itu, bagaimana saat dia memanah atau menembak dia tidak terdeteksi teman-teman ya. Seperti itu maksudnya, seperti itu. Kemudian bagaimana dari sayap ini melesat itu sesuai target, sesuai dengan apa yang ini saya itu terinspirasi dari burung elang itu ya, bagaimana dia mengepakkan sayapnya itu sesuai dengan momentum ya, dimana dia nanti saat berburu mengambil mangsanya itu tepat ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya, jadi seperti ini nanti saya tambahkan agar terlihat benar-benar ini ada. Sebenarnya sudah cukup terlihat teman-teman, tapi di sini saya buat agar terlihat artistik ya. Dan kalau ini agar lebih terlihat bahwa ini adalah sayap dan lebih smooth ya, bahkan seperti dinamis ya, dia bergerak ya, kepakan sayapnya itu bergerak ya, saya tambahkan beberapa hal seperti itu. Kemudian saya pisahkan agar anak panah itu tidak terlalu terlihat ya tentunya. Oke, selanjutnya saya tambahkan bayangan seperti biasanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah logo dengan tidak monoton ya, yang itu sehingga dia terlihat seperti origami atau ada bayangan, sehingga dia adalah garis yang tertumpuk dan itu menambah semakin cakep ya teman-teman. Oke. Baik, seperti ini logo yang kedua, dan hasil akhirnya kalau saya buat background putih ya, background hitam ya dengan logo putih ya, mohon maaf. Dan ini menurut saya lebih garang gitu teman-teman ya. Sebenarnya ini bisa dibuat berbagai warna ya nanti, dan ini bisa backgroundnya itu bisa kita tambahkan warna biru, merah atau yang lain yang untuk menunjukkan keberanian ataupun yang kepercayaan atau intelijensi dan yang lain sebagainya teman-teman. Tapi saya buat logo hitam ini untuk netral ya, netral agar nanti klien itu bisa berkreasi bagaimana logo itu ditempatkan pada background tertentu. Oke teman-teman, seperti ini untuk dua logo tadi, yang mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang ada di sana. Baik teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat sebuah logo dengan menggunakan huruf M ya. Teman-teman bisa memahami di situ saya mempunyai satu target, yaitu klub untuk penembak atau berburu, dan juga mungkin seperti tentara ya, atau ketangkasan, dan itu juga bisa masuk ke grup-grup tertentu seperti klub untuk Mobile Legend gitu ya, atau game ya, fighter seperti itu. Simbolnya sederhana tapi menunjukkan sebuah visi dan juga menunjukkan sebuah ketangkasan gitu ya. Maka ini meskipun
meskipun sederhana tapi itu sudah bisa ditangkap ya bagaimana logo itu dibentuk. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah saya menggabungkan dua unsur. Yang pertama tadi huruf M, kemudian bentuk kepala rusa, kemudian ada vision ya. Salah satu simbol dari vision itu adalah bintang, yang itu saya kasih beberapa titik ya. Dan itu menunjukkan bahwa ini adalah satu target yang itu bisa menjadi satu hal yang menjadi bidikan ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya membuat logo yang memang itu menggabungkan huruf M dan juga infinite simbol, kemudian juga bentuk sayap ya. Kemudian ada logo yang tersembunyi, yaitu anak panah yang melesat ke atas ya. Jadi ini juga sama seperti yang sebelumnya. Yang kita harus ketahui selain konsep target target yang akan dibidik ya, yaitu logo apa dan itu tujuannya untuk dijual kemana, fokusnya kemana. Kemudian yang kedua itu adalah menggabungkan dua unsur, minimal dua unsur teman-teman ya, jangan satu aja. Boleh satu tapi itu biasanya untuk seorang yang pro ya. Kemudian yang kedua seperti tadi dua unsur. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat visualnya tetap baik ya. Kadang sederhana itu oke ya, tapi bagaimana kesederhanaan itu bisa terlihat membentuk sebuah logo yang baik ya, bagus ya. Dari dua contoh ini menurut teman-teman ada beberapa komposisi dari desain itu yang setidaknya harus seimbang seperti yang biasa saya lakukan. Saya tidak ingin membuat logo itu terlalu banyak patahan gitu ya. Kemudian dibuat di beberapa tempat itu ada lengkungan ya, sehingga mereka seimbang dalam hal komposisi di mana bentuk ya. Kemudian selanjutnya tidak semuanya harus berwarna, tapi salah satu logo tertentu itu biasanya itu menunjukkan dia itu monokrom ya, satu warna ya. Dan untuk satu warna itu memang kekuatannya itu ada di bentuk ya teman-teman ya. Jadi kalau bentuknya bagus ya, kemudian sudah dari jauh itu sudah terlihat bahwa itu menunjukkan satu simbol tertentu, maka itu menjadi logo yang baik. Itu teman-teman ya. Jadi 3 hal ini teman-teman jangan lupa ya untuk menyertakan setiap kita membuat logo. Insya Allah selama ini dari semua logo yang saya bikin dalam jangka beberapa waktu terakhir belum ada yang ditolak ya oleh logo ground. Dan saya berharap teman-teman juga mendapatkan hal yang sama ya, karena beberapa teman juga banyak menanyakan sulit sekali untuk masuk di logo ground karena sering ditolak ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman di sana tetap semangat untuk berkarya, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik ya, mendapatkan rezeki yang barokah dan dalam kondisi yang berbahagia. Salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.